Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian ketiga dari Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita akan melihat hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau kita bicara Pancasila sebagai ideologi negara, kita akan melihat dimensi dari ideologi itu. Nah, yang pertama ada dimensi realitas. Yang kedua ada dimensi idealitas. Kemudian yang ketiga ada dimensi normalitas. Lalu kemudian yang keempat ada dimensi fleksibilitas. Kalau kita bicara dimensi realitas, bahwa dimensi realitas itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Nah, kemarin waktu kita bahas sejarah, kita mengatakan bahwa Pancasila itu adalah kristalisasi nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Jadi kristalisasi nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Jadi mulai dari nilai sila ketuhanan sampai sila keadilan, sila kelima, itu mencerminkan Weltanschauung dalam bahasanya Bung Karno di persidangan BPUPKI, ya, bahwa dia sudah tumbuh kembang di masyarakat Nusantara. Nah, tinggal bagaimana kemudian dirumuskan menjadi dasar negara kita. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Jadi ini kan secara induktif dan deduktif, ya. Jadi nilai-nilai itu ada dalam masyarakat Nusantara secara induktif, tersebar di seluruh masyarakat Nusantara, lalu kemudian dirumuskan menjadi sebuah dasar negara. Lalu kemudian di situ ada ide-ide, ada gagasan terkait dengan nilai-nilainya. Nah, itu yang diharapkan bahwa secara deduktif juga kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada sebagai warga negara dan di seluruh wilayah NKRI berlaku atau kemudian diwujudkan baik secara subjektif dalam kehidupan bermasyarakat maupun secara objektif formal dalam konteks dia menjadi filosofi Groundsel. Bagaimana nilai-nilai itu masuk ke dalam seluruh aturan perundang-undangan yang kemudian dilaksanakan di dalam penyelenggaraan negara. Kemudian selanjutnya adalah dimensi idealitas dari kata ideal. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu memiliki dimensi ideal. Ya, kalau bicara dimensi ideal berarti kita bicara tentang ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana mewujudkan toleransi antar umat beragama, bagaimana mewujudkan penghargaan, penegakan hak asasi manusia, bagaimana mewujudkan persatuan Indonesia sehingga kemudian Bhinneka itu menjadi Tunggal Ika. Bagaimana mewujudkan semangat musyawarah mufakat, demokrasi daulat rakyat yang konstitusional. Bagaimana mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang namanya dimensi ideal, ya. Ada cita-cita di situ. Jadi dia diupayakan untuk diwujudkan. Bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu mengandung adanya tujuan yang akan dicapai. Sehingga tentu akan menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita itu. Kemudian selanjutnya adalah dimensi normalitas. Nah,
Kalau kita bicara dimensi normalitas, berarti kita bicara bahwa ideologi itu mengandung nilai yang bersifat mengikat masyarakat. Karena itu norma itu kan mengikat masyarakat. Berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi. Yang sifatnya positif. Jadi ya ideologi itu perwujudannya dalam bentuk norma-norma. Bagaimana kemudian aturan-aturan itu ditaati. Karena aturan-aturan itulah yang kemudian menyatakan benar atau salah, menilai tindakan sebagai social control. Jadi ya dia harus berwujud norma. Jadi ideologi itu harus mengandung nilai yang bersifat mengikat masyarakat dalam bentuk norma-norma. Jadi dia dalam bentuk wujud aturan perundang-undangan. Kemarin kita sudah bahas di konstitusi tentang tata urutan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah ada yang disebut dengan dimensi fleksibilitas. Fleksibel. Jadi ideologi itu fleksibel. Beda kalau kita bicara dasar negara. Dasar negara itu kan permanen. Dasar negara itu tetap tidak berubah. Kemudian kalau bicara ideologi kan perwujudannya adalah aturan perundang-undangan. Jadi kalau aturan perundang-undangan berarti itu akan tentu fleksibel. Kenapa? Karena ya ada karakter dinamis menurut Hans Kelsen ya dari sebuah aturan perundang-undangan. Jadi ideologi itu tentu harus dibangun. Makanya adanya pembangunan ideologi bahwa kemudian ideologi memiliki dimensi fleksibilitas berarti mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Nah, itu yang biasa disebut sebagai ideologi terbuka. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kenapa? Karena sifatnya demokratis, mengandung dinamika internal, mengundang dan merangsang warga negara untuk meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Jadi boleh saja ada perubahan, boleh saja ada adopsi, tapi itu tetap harus memperhatikan nilai dasarnya. Tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Kemudian yang terakhir adalah bicara mengenai urgensi. Apa sih urgensinya? Ideologi negara itu, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau kita bicara urgensi, tentu ideologi mengandung nilai dasar, norma-norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu ideologi memiliki 3 peran. Sebagai dasar, sebagai pengarah, dan sebagai tujuan. Nah, kalau kita bicara sebagai dasar, nah Pancasila sebagai ideologi nasional sebagai dasar, maka dia merupakan pangkal tolak, asas, atau fondasi di atas mana semua kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu dibangun. Dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Jadi itu sama dengan dimensi realitas. Ya, sementara kalau kita bicara sebagai pengarah, berarti artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu dia berupa norma-norma atau aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita dan tujuan itu tidak menyimpang. Itu identik tadi dengan dimensi normalitas, ya. Kemudian sebagai tujuan. Jadi ideologi Pancasila sebagai tujuan. Nah, kalau kita bicara sebagai tujuan, itu kaitannya tadi dengan dimensi idealitas. Bahwa semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu pada akhirnya akan mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang. Untuk mencapai suatu tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itulah yang menjadi 3 fungsi dari ideologi Pancasila. Nah, peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam dalam kehidupan konkret masyarakat kita. Nah, ada beberapa peran ya, ada 2 di sini kita lihat sebagai penuntun. Jadi ideologi sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral,
Sama tadi sebagai pengarah ya. Nah, jadi contohnya ya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda itu menunjukkan sebenarnya bahwa preskripsi moral ideologis kita belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu tentu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai ke dalam nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kemudian selanjutnya bahwa ideologi negara itu sebagai penolakan. Jadi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme. Kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai toleransi, berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Nah itu kan masih terjadi ya dalam bentuk radikalisme dan seterusnya ya. Nah itu kekerasan ya. Nah, itu menjadi contoh nyata bahwa ideologi kita masih perlu dibangun. Ideologi itu harus diupayakan untuk bisa diinternalisasi supaya bisa diaktualisasi dalam kehidupan. Nah itulah yang menjadi tema pokok kita diskusi pada pekan berikutnya, bahwa bagaimana internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Bagaimana model-model dan bagaimana cara-cara harus dilakukan yang tentu tidak seperti cara di Orde Baru di masa-masa sebelumnya. Tapi ini lebih melahirkan diskursus dalam kehidupan publik kita terkait dengan bagaimana yang terbaik di dalam menerapkan Pancasila itu. Tapi yang pasti bahwa ada dua pelaksanaannya, pelaksanaan subjektif dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan objektifnya dalam bentuk bagaimana dia ada di dalam aturan perundang-undangan. Terima kasih. Silakan disimak sebagai pengganti kuliah luring kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.